warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Halo semuanya, sabahul khair. Sabahun nur. Baik, ini mana kameranya kok nggak ada yang dibuka ini? Adabnya gimana coba? Kalau belajar online sudah diajarkan ke atas harus diamalkan. Ilmu yang sudah didapatkan harus diamalkan ya. Adik semuanya, kita sudah belajar bahwasannya kalau belajar online kamera harus dibuka biar apa? Biar menunjukkan kita sedang belajar serius. Walaupun jarak kita jauh, tapi tetap harus dibuka kameranya. Mana kamera yang lain? Oke, baru dua nih. Yang lain belum masuk ya nggak apa-apa, kita lanjut aja adik-adik ya. Adik semuanya mohon maaf Kak Abbas agak pagi dan agak terlambat juga dari jadwal 7.15 ya harusnya ya. Qadarullah tadi lagi menyiapkan materi juga. Kak Abbas agak lagi ada kesibukan kemarin jadinya nggak sempat bikin materinya ya dengan segera. Baik, adik-adik semuanya kali ini Kak Abbas akan membahas tentang materi akidah. Untuk materi praktek ibadah haji nanti kita sambung lagi adik-adik ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena nanti Kak Abbas sambung lagi insya Allah. Karena yang lebih penting sekarang adalah mempelajari akidah adik-adik. Ya, baik semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang akidah. Tentang materi pelajaran akidah. Dan adik-adik harus menyimak dengan baik. Hidupkan kameranya ya. Agak, Rifki, ya. Sama yang lain, kamera harus hidup ya. Karena kita belajar online ini, di antara adabnya adalah kamera harus dihidupkan. Yang dimatikan mic-nya. Yang dimatikan mic-nya. Ya, kalau kameranya mah harus hidup. Ya, sebagai bentuk kita serius. Nah, gitu ya. Rifki, gimana Rifki? Ini kameranya nggak bisa hidup ya? Lagi rusak ya? Oke, ya. Jadi nanti ke depannya, kalau udah masuk Zoom, langsung kamera hidupin ya. Langsung Zoom, langsung kamera hidupin. Supaya apa? Supaya adik-adik menunjukkan adik-adik adalah melaksanakan adab-adab di dalam belajar. Ya, dalam belajar ketika online. Ya, kamera dihidupkan. Jangan sampai tidak dihidupkan. Terus kemudian fokus ya, duduk depan kamera, depan HP atau laptopnya. Jangan kemana-mana untuk menyimak dengan baik. Ya, baik kali semuanya. Abbas tidak akan lama-lama mungkin dalam hal ini karena Abbas sedang ngisi kajian juga hari ini di Depok. Jadi Abbas nggak bisa lama-lama. Abbas langsung bahas adik-adik tentang tauhid. Ya, adik-adik kali ini kita akan belajar tentang tauhid. Abbas akan merujuk dari dua buah kitab yang ditulis oleh guru Kak Abbas yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Al-Walid Yazid bin Abdul Qadir Syekh Al-Ustadz Al-Fadil Al-Walid yaitu Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu rahmatan wasi'ah. Yaitu guru Ustadz ya Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu dengan dua buah buku yang beliau tulis yang Abbas akan ambil yaitu Syarah Kitab Tauhid dan Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dua buku ini akan jadi rujukan kita dalam belajar adik-adik. Adik kalau mau punya bukunya silakan beli bukunya. Ini sudah bahasa Indonesia. Sama ini adik-adiknya dua ya. Syarah Kitab Tauhid sama Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik adik semuanya kita bahas tentang tauhid. Ya. Dalam kitab beliau yaitu Syarah Kitab Tauhid. Bab pertama beliau menjelaskan tentang memahami dan merealisasikan tauhid dalam kehidupan. Jadi kitab beliau adik-adik judulnya adalah Kitabut Tauhid, Syarhut Kitabut Tauhid ya. Fil fahmi wal fi'li wa fi'li tauhid fil hayati. Kalau masa kita adik-adik ya. Ini bahasa Indonesia adik-adik ya. Itu Kitabut Tauhid, Syarah Kitabut Tauhid dalam memahami dan merealisasikan tauhid ya. Mengamalkan tauhid ya. Jadi syarahu Kitabut Tauhid ya. Fil fahmi wal amali tauhid fil hayati ya, dalam kehidupan. Nah, adik semuanya, tauhid.
Apa itu tauhid? Adik-adik, orang suka ada yang begini ya, ketika bilang tauhid, ya, begini adik-adik, memberikan simbol dengan jari telunjuk ke atas, ataupun dengan bendera yang bertulisan kalimat la ilaha illallah. Ya, orang menyebutnya dengan bendera tauhid adik-adik, bendera tauhid. Sekarang pertanyaannya, apakah tauhid itu hanya sebuah simbol dan hanya sebuah bendera? Itu pertanyaan adik-adik ya. Apakah tauhid itu sebuah simbol saja dengan jari tunjuk ke atas atau dengan bendera-bendera yang bertuliskan la ilaha illallah? Adik-adik semuanya, tidak demikian. Tauhid itu adik-adik adalah sesuatu yang harus kita yakini, yang harus ada dalam dada kita, di dalam hati kita. Iya adik-adik, itu harus adik-adik, wajib. Nah, lalu apa itu tauhid adik-adik? Apa sih arti tauhid? Nah, adik-adik perlu paham ini, apa itu tauhid? Para ulama membagi tauhid dalam dua bagian. Yang pertama secara bahasa al-lughah, ya. Tauhid fil lughah, ya, tauhid dalam bahasa. Tauhid adik-adik itu asal katanya dari kata wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Nah, adik-adik ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Ini asalnya adik-adik ya. Asal dari kata tauhid. Ya, asalnya dari kata itu adalah wahada. Ya. Kemudian yuwahidu tauhidan. Apa sih artinya tauhidan adik-adik? Itu ja'ala syai'a wahidan. Ya. Ja'ala syai'a wahidan. Menjadikan sesuatu itu hanya satu. Ya. Ja'ala syai'a wahidan. Menjadikan segala sesuatu hanya satu. Maksudnya apa, Kak Abbas? Maksudnya adalah yaitu kita mengesahkan Allah adik-adik. Menjadikan satu berarti mengesahkan Allah. Ja'ala syai'a wahidan. Menjadikan segala sesuatu itu satu. Itu artinya mengesahkan. Ya, artinya mengesahkan. Jadi tauhid artinya mengesahkan adik-adik ya. Jadi kalau tauhidullah berarti mengesahkan Allah. Tauhidullah berarti artinya mengesahkan Allah. Jadi, tauhid itu adalah menjadikan satu, mengesahkan. Ya. Jadi adik-adik itu secara bahasa. Kalau secara istilah, ya, secara arti adik-adik, ya, maka artinya adalah meyakini akan keesaan Allah adik-adik. Akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, penciptaan, pemeliharaan, pemilikan, kemudian dalam uluhiyahnya, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah, dan dalam asma wa sifat, itu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah itu adik-adik. Jadi kalau secara istilah, maka tauhid artinya adik-adik kita meyakini, ya, meyakini dan juga menjadikan satu, gitu adik-adik. Menjadikan satu-satunya Allah itu yang menciptakan, yaitu dalam kalimat dalam rububiyah. Allah itu menjadikan satu-satunya Allah itu untuk diibadahi. Itu uluhiyah adik-adik. Ya. Dan ya, menjadikan satu-satunya bahwasanya asma, nama dan sifat-sifat Allah adalah satu, yaitu Allah saja. Ya. Adik-adik, walaupun Allah punya nama ya, yang tidak terhingga dan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis hanya 99 nama, tapi bukan berarti adik-adik Allah hanya punya nama 99 adik-adik ya. Yang kita tahu kan kalau tanya berapa nama-nama dan sifat Allah, orang akan menjawab 99 adik-adik. Ada lagi adik-adik yang bilang 20. Ya, Allah punya nama dan punya sifat 20. Ya. Itu keliru adik-adik ya. Manusia aja sifatnya lebih dari 20 adik-adik ya. Manusia saja nih sifat-sifatnya lebih dari 20. Masa Allah cuma 20? Adik-adik ya. Berarti Allah lebih lemah, lebih rendah. Enggak mungkin lah adik-adik, enggak mungkin. Jadi Allah punya sifat lebih dari 20, bahkan lebih dari 99. Nama-nama Allah juga demikian. Nama-nama Allah sebenarnya adik-adik bukan 99, tapi lebih dari 99. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu dan jumlahnya tak terhingga. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Adapun nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang 99 ini itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang disebutkan berarti yang disampaikan. Berarti ada dong yang nggak disampaikan sama Allah, ada.
Allah hanya menyebutkan 99 itu kan Allah menyebutkan. Tapi Allah tidak menyebutkan semua nama-nama Allah. Jadi ada yang tersimpan ya adik-adik nama-nama Allah. Contohnya nih adik-adik ya. Contohnya Al-Farizi. Al-Farizi pasti namanya bukan Al-Farizi kan? Siapa nama lengkapnya Al-Farizi? Ah, Muhammad Al-Farizi Mubarak. tuh, Muhammad Al-Farizi Al-Mubarak. Tapi nama ditulisnya Al-Farizi karena Al-Farizi cuman ngasih tahu yang itu doang. Kita kenal ya udah Al-Farizi doang. Mubaraknya nggak kenal, Muhammad nggak kenal. Askia, siapa nama lengkapnya Askia? Ah, siapa nama lengkapnya Askia? Al-Firdausi. Oh, ya kan? Askia Mumtazah Al-Firdausi. Oh, Askia Mumtazah Al-Firdausi itu. Masya Allah kan namanya. Ya. Tapi kenapa cuma tulis Askia? Apakah hanya Askia doang namanya Askia? Enggak. Ya kan? Askia walaupun cuma nulisnya Askia, tapi Askia punya namanya Askia Mumtazah Al-Firdausi. Berarti namanya bukannya Askia. Begitu dengan Allah adik-adik. Allah cuma nulis 99 namanya. Tapi bukan berarti nama Allah cuma 99. Kayak Askia. Askia cuma nulis namanya Askia doang. Tapi namanya Askia ternyata nggak Askia doang. Tapi ternyata ada yang lain. Al-Farizi juga Al-Farizi juga demikian. Al-Farizi namanya bukan Al-Farizi doang. Walaupun yang ditulis cuma Al-Farizi. Nah, begitu adik-adik dengan nama dan sifat Allah. Di nama dan sifat Allah adik-adik jumlahnya tidak terhingga. Yang ditulis memang cuma 99. Tapi bukan berarti hanya 99 nama Allah. Nah adik-adik tahu terbagi tiga nih adik-adik. Tadi sudah sebutkan adik yang pertama adik meyakini, adik meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, penciptaan, pemeliharaan, pemilikan. Kemudian yang kedua, meyakini akan keesaan Allah dalam uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah saja, ya. Dan yang ketiga yaitu meyakini akan keesaan Allah dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita simpulkan adik-adik, kalau kita rangkum, kalau kita pendekkan, maka tauhid terbagi tiga adik-adik. Yaitu apa adik-adik? Pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ada tiga adik-adik ya. Ya. Ada tiga. Dan kadang ada juga orang-orang adik-adik membagi tauhid menjadi 4 adik-adik. Ya, tauhid yang keempatnya tauhid mulkiyah namanya adik-adik ya. Tauhid mulkiyah. Tapi tauhid mulkiyah adik sebenarnya udah gabung adik-adik di dalam tauhid rububiyah adik-adik ya. Ya, sebenarnya tauhid mulkiyah itu tauhid rububiyah juga adik-adik ya. Makanya ada yang menyimpangkan tauhid mulkiyahnya adik-adik. Itu orang-orang khawarij adik-adik. Orang-orang khawarij mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah keluar ya dari tauhid mulkiyah. Tidak meyakini tauhid mulkiyah adik. Ini keliru adik, ini salah. Ya. Ya. Nah, adik kan semuanya tuh tauhid terbagi tiga. Sama dong kayak orang Kristen yang membagi Allah jadi tiga. Adik-adik, orang-orang Nasrani atau orang-orang yang beragama Kristen adik-adik ya. Mereka membagi Allah jadi tiga. Allah adik-adik. Mereka nyebutnya Allah adik-adik ya. Allah menjadi tiga. Siapa aja adik-adik yang disebut Allah menjadi tiga adik-adik? Yaitu adalah mereka mengatakan Allah terbagi tiga. Ada Allah Bapa, Allah Putra atau Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Ya. Nama depan sama-sama adik-adik Allah adik-adik ya. Atau Allah adik-adik ya. Allah Bapa, jadi ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Berarti sama dong dengan Islam yang tadi terbagi tiga, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Nah, ini keliru adik-adik, keliru besar. Ya. Banyak orang yang salah adik-adik, bahkan menuduh dakwah sunnah ini adik-adik telah menyamakan Islam dengan Kristen karena dibagi tauhid menjadi tiga adik-adik ya. Ya, tauhid terbagi tiga dengan Trinitas Kristen sama enggak? Ya, berarti sama dong antara tauhid terbagi tiga dengan Kristen ya. Maka kita jawab adik nggak sama, salah itu. Salah. Kenapa salah? Karena adik-adik
Kalau orang-orang Kristen meyakini ya pembagian atau trinitas, ya, namanya trinitas adik-adik. Kalau di Kristen namanya trinitas. Ya, trinitas itu adik-adik pada asalnya dibagi tiga, tapi tiga-tiganya beda. Ya, tiga-tiganya beda. Kayak Allah Bapa itu beda dengan Allah Putra, beda pula dengan Allah Kudus adik-adik ya. Tiga-tiganya beda adik-adik. Ayo semuanya mama adik-adik ya, ini kamera Kabas baterainya habis. Jadinya mati ya. Beda jadinya. Beda lah, nggak mungkin sama ya. Kenapa nggak mungkin sama ya, kan tadi apa dari tadi bahwasannya kalau Kristen Nasrani yang meyakini Allah Bapa itu ya Bapaknya, Bapak gitu. Allah Putra ya Putra, Yesus, adik-adik. Dan Roh Kudus itu adik-adik ada yang bilang adalah para orang-orang yang mengabdi di gereja. Ya. Atau orang-orang yang beragama Kristen, dia adalah orang-orang yang memiliki Allah Roh Kudus adik-adik. Gitu adik-adik ya. Adik-adik ya. Kenapa tidak sama? Jelas tidak sama adik-adik. Trinitas itu, Kristen itu Tuhan dibagi tiga. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, sama Tuhan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus sendiri itu beda adik-adik. Beda. Tapi tidak dengan tauhid. Tauhid dibagi tiga tetap satu. Allah juga. Ya. Dan tidak ada tiga zat. Hanya satu zat saja adik-adik. Ya. Hanya satu. Oke, kita bahas adik-adik ya. Jadi kenapa tidak sama dengan Trinitas Kristen yang itu Tuhan dibagi tiga ya? Karena Tuhannya Kristen dibagi tiga dan tidak satu. Ya, tadi Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Ya. Ini adik semuanya nih. Ya, jadi dalam Trinitas Kristen ada namanya Tuhan Allah Bapa. Nah, Allah Bapanya adik-adik Tuhannya Yesus, Bapaknya Tuhannya Yesus adik-adik ya. Ada adik-adik ya. Simbolnya ya seperti orang tua yang rambutnya panjang, gondrong, jenggotan adik-adik. Itu Allah Bapa adik-adik ya. Nauzubillah nasallallahu. Ya, subhanalladzi apa namanya? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan adik-adik. Allah tidak seperti ini adik-adik ya. Allah tidak seperti ini. Tidak tergambar seperti orang tua yang rambutnya putih, jenggotnya putih ya. Tapi lain dengan orang Kristen meyakini Allah Bapa seperti ini adik-adik ya. Disimbolkan, digambarkan seperti ini. Ya, ini Allah Bapa adik-adik ya. Kalau Allah yang kedua itu orang Kristen meyakini Allah Putra, yaitu putranya Tuhan. Dalam mana dari Yesus Kristus. Kalau ya, kita menganggapnya bukan putra Tuhan adik-adik, bukan anak Tuhan ya. Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih alaihissalam. Bukan anak Tuhan, tapi adalah Rasul sama seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sama. Ya. Dan dia adalah manusia, bukan anak Tuhan. Dia adalah manusia, makhluk ciptaan Allah, tidak sama dengan Allah. Karena Allah bukan makhluk, tapi Allah menciptakan makhluk. Kita adik-adik ya. Lalu kalau Allah Roh Kudus apa adik-adik Allah Roh Kudus? Nah adik-adik yang ketiga orang Kristen membagi Allah Roh Kudus. Ya, biasanya adik-adik simbolnya adalah burung merpati. Nah kalau keyakinan mereka Roh Kudus itu adik-adik ada dalam diri setiap manusia yang berkeyakinan Kristen adik-adik. Ya. Jadi setiap pengikut Kristen, pengikut Nasrani di dalam tubuhnya ada namanya Roh Kudus. Gitu adik-adik. Berarti Allahnya banyak adik, Allahnya banyak dong. Kalau pengikutnya ada 1.000.000 berarti Allahnya ada 1.000.000 kalau beda gitu ya. Apa kalau sama? Makanya beda adik-adik. Roh Kudus beda dengan Allah Bapa, beda dengan Allah Putra. Kalau Roh Kudus ada dalam diri setiap pengikut mereka, kalau Allah Bapa ya tadi Bapaknya Tuhan, ya Bapaknya sang Tuhan, dan kalau Allah Putra ya itu tadi anaknya Tuhan, itu Yesus, gitu adik-adik ya. Maka ini tidak sama adik-adik dengan tauhid adik-adik ya. Tidak sama. Ya. Ya, kalau kita lihat ini adik simbol adik-adik lihat simbolnya ya. Simbol yang dibuat oleh orang Kristen adik ya. Tuh.
Simbol adik-adik. Yaitu ada apa adik-adik? Ada Yesus, ada Roh Kudus nih bapaknya nih yang sebelah kiri, sebelah kanan megang megang apa nih? Megang bola ya. Kemudian tua, jenggotan ya. Kemudian yang sebelah kanannya, sebelah kirinya yang memegang salib itu ada Tuhan Allah Putra dan yang tengah-tengahnya ada adik-adik ada Allah Roh Kudus. Jadi beda kan adik-adik? Beda. Ya, kalau ini Trinitas memang terbagi 3 dan masing-masing beda-beda walaupun katanya mereka ada di kekuasaannya sama. Ada kekuasaannya sama. Lucu jadi ya. Jadi semuanya sama kekuasaannya dengan Tuhannya dengan ya. Ya adik-adik ya. Beda dengan apa di dalam Islam. Kalau tauhid terbagi 3 ya, di mana tauhid rububiyah itu artinya adik-adik adalah Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memiliki alam semesta. Itu tentang kekuasaan Allah. Maksudnya tauhid rububiyah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah di adik-adik adalah yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi peribadahan kepada Allah itu tauhid uluhiyah maknanya adik-adik. Lalu yang ketiga tauhid asma wa sifat adalah yaitu tentang nama-nama dan sifat Allah. Jadi sama ya adik-adik ya. Enggak sama dengan orang Nasrani. Kalau Nasrani Allah Bapa beda, Allah Putra beda, Allah Roh Kudus beda. Tapi kalau dalam Islam pembagian tauhid ya tauhid rububiyah ya Allah tentang kekuasaan Allah. Tauhid uluhiyah ya tentang Allah yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah. Asma wa sifat ya tentang Allah juga yaitu tentang nama dan sifat Allah. Jadi satu ya. Kenapa dibagi-bagi adik-adik? Nah, gini adik-adik, memang di zaman Rasulullah dan para sahabat Nabi tidak ada yang namanya pembagian tauhid adik-adik ya. Enggak ada tauhid uluhiyah, rububiyah, semua enggak ada adik-adik. Kenapa? Karena pada masa itu adik-adik orang-orang sudah paham tentang tauhid ini adik-adik. So, ya. Nah, kemudian bergesernya waktu, orang-orang sudah banyak meninggalkan ajaran Islam adik-adik. Ya. Sehingga kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Nah, para ulama bangkit lalu menjelaskan tentang masalah keimanan, yaitu tentang masalah tauhid adik-adik. Ya. Wah, ini orang-orang udah menyimpang nih. Mereka yakin kepada Allah, tapi mereka beribadahnya ada yang kepada Allah, ada yang kepada Allah gitu adik-adik. Kemudian kedua, mereka meyakini asma dan nama dan sifat Allah itu terbatas. Nah, gitu adik-adik ya. Atau disimpangkan maknanya, artinya. Ya. Jadi adik-adik zaman-zaman setelah Rasulullah wafat, para sahabat wafat, para tabiin wafat, ya, para tabiin wafat, para imam yang tabiin wafat, mulailah adik-adik banyak penyimpangan. Misalnya penyimpangan nama dan sifat Allah adik-adik. Mereka mengartikan nama dan sifat Allah berbeda dengan apa yang diartikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka membatasi nama dan sifat Allah hanya 20 adik-adik. Ya, ada. Kemudian tauhid uluhiyah, orang beribadah, orang Islam ada yang beribadah tidak hanya kepada Allah saja. Ada yang beribadah kepada pepohonan dan sebagainya adik-adik. Ya, meminta ya adik-adik. Lebih pada meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Ya, ini ada peribadahan adik-adik. Keliru. Walaupun mereka meyakini Allah sebagai Rabb mereka, sebagai Tuhan mereka adik-adik. Makanya kemudian para ulama memberikan pengajaran kepada umat bahwasanya orang yang beriman itu harus meyakini tauhid rububiyah. Kekuasaan Allah itu tunggal, hanya Allah yang berkuasa di alam semesta ini. Kemudian tauhid uluhiyah menjelaskan kepada umat adik-adik Allah mereka kalau ingin beribadah itu hanya kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Bahkan nggak boleh berdoa meminta kepada orang mati walaupun dia orang soleh. Bahkan ke kuburan Nabi pun nggak boleh. Kalau kita ingin meminta kepada meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Gitu adik-adik. Itu penyesuaian ulama. Kemudian orang-orang menyimpangkan tentang nama dan sifat Allah. Misal adik-adik Allah punya tangan, yadun. Kemudian orang-orang menyimpangkan dengan memaknai yadun tapi kekuasaan. Al-muluk gitu adik-adik. Maka tampil para ulama enggak, Allah itu punya sifat yaitu yadun, punya nama, punya sifat ya. Yaitu punya sifat ya berupa tangan, yadun, tapi ya tangannya Allah ini tidak sama dengan tangan semua makhluk, tidak sama dengan tangan malaikat, tidak sama dengan tangan jin, tidak sama dengan tangan manusia, apalagi dengan tangan hewan. Tapi Allah punya tangan, tapi ada orang-orang yang menyimpangkan adik-adik. Maka tampillah para ulama menjelaskan tentang keimanan tauhid, tentang keimanan tentang tauhid adik-adik, yaitu tauhid rububiyah,
tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita dari semuanya ya. Jadi semuanya adalah satu, ya tentang Allah. Jadi tauhid rububiyah tentang Allah, tauhid uluhiyah tentang Allah, tauhid asma wa sifat tentang Allah. Jadi bukan sama dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen Allah Bapa itu satu, beda sendiri. Allah Putra itu beda sendiri. Allah Roh Kudus itu beda sendiri. Tiga adik-adik ya. Ini jelas beda dengan tauhid yang terbagi tiga. Tapi adik-adik ada orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah, lalu kemudian mereka menyebarkan fitnah bahwasanya orang-orang yang mengajarkan sunnah ini telah membagi-bagi Allah seperti pembagian orang-orang Kristen. Ini keliru adik-adik. Ini keliru. Itu orang yang nggak paham ilmu adik-adik, nggak belajar. Mereka hanya suka menuduh tapi tidak mempelajarinya. Apa sih maksud tauhid rububiyah itu? Apa sih tauhid uluhiyah itu? Apa sih tauhid asma wa sifat? Mereka nggak belajar itu. Cuma tinggal nuduh aja tuh kan terbagi tiga tuh. Tauhidnya terbagi tiga. Sama dong kayak Kristen juga terbagi tiga. Ini keliru besar adik-adik. Keliru besar. Baik adik semuanya demikian bisa Abah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, Abah kasih kesempatan 2 pertanyaan. Jika tidak ada, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Silakan. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Boleh raise hand dulu. Ya Rifki, silakan. Ustaz, berarti kalau fitnah itu berarti dapat dosa dong, Ustaz. Ya dong, memfitnah orang itu dapat dosa. Ya. Apalagi kalau nuduh dakwah sunnah sama seperti pembagian tauhid tiga ini sama dengan trinitasnya Kristen. Ini ada tuduhan yang sangat jahat adik-adik. Ya. Dan tidak lain mereka melakukan ini supaya orang menjauhi dari apa adik-adik dari pemahaman yang benar. Supaya orang-orang tidak lagi berpemahaman seperti pemahaman Rasulullah. Ya. Karena tujuan para ulama membagi tiga ini untuk menjelaskan saja, untuk menjelaskan. Ya. Kalau ada orang yang sudah paham, ya tanpa dijelaskan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau semuanya udah nggak dijelasin lagi, nggak perlu, ya nggak apa-apa. Tapi buat umat-umat yang belum paham, maka dijelaskan apa sih itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu asma wa sifat. Supaya apa? Supaya mereka beriman dengan murni, dengan benar, dengan bersih adik-adik. Kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Gitu adik-adik ya. Silakan Farizi. Kang Abbas, Ya, apakah tauhid itu nama kitab? bukan. Tauhid bukan nama kitab, tapi banyak kitab yang diberi nama apa diberikan judulnya tauhid adik-adik. Jadi tauhid itu bukan nama kitab. Ya. Tauhid itu adik-adik adalah sebuah penyebutan. Ya, penyebutan untuk menjelaskan kepada umat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa adik-adik penyebutan ya untuk dijelaskan kepada umat tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang benar adik-adik banyak kitab-kitab para ulama yang judulnya dengan kitab tauhid. Kenapa coba? Karena penting adik-adik. Hampir semua ulama adik-adik punya kitab yang mereka tulis tentang masalah tauhid adik-adik. Hampir semua ulama. Ya. Sebagaimana ulama kita di Indonesia itu Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau punya kitab tauhid adik-adik. Ini kitab tauhid adik-adik ya. Yang sudah kau tunjukkan ya. Ya, punya hampir semua ulama punya kitab tauhid adik-adik. Kenapa coba? Karena mempelajari tauhid ini penting dan wajib. Adik-adik, dengar adik-adik. Mempelajari apa adik-adik? Mempelajari tauhid ini adalah penting dan wajib. Penting dan wajib. Ya. Jadi orang yang tidak belajar tauhid maka akan mudah tersesat. Ya, Kang Abbas ulangnya adik-adik ya. Orang yang tidak mempelajari tauhid maka dia akan mudah tersesat. Makanya mempelajari tauhid adalah hukumnya wajib. Ya adik-adik. Dan tauhid ini adik-adik adalah untuk memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini semua yang ada ini adalah karena Allah dan meyakini kalau beribadah itu hanya kepada Allah, enggak boleh kepada bintang, bulan ataupun orang-orang soleh yang sudah meninggal yang didatangi kuburannya. Ini enggak boleh, haram adik-adik ya. Dan meyakini bahwasanya Allah punya nama dan sifat yang bagus. Ya. Barakallahu fikum. Ada lagi satu lagi terakhir yang mau nanya? Kang Abbas, izin ke toilet. Ya silakan Farizi. Ada yang lagi mau tanya? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita cuma sekian.
Ada semuanya mudah-mudahan. Ada paham tidak nih yang Kak jelasin? Siapa yang nggak paham? Boleh ngacung. Paham nggak? Rifki paham nggak Rifki? Paham. Alhamdulillah. Salah. Askia paham nggak? Paham. Saladin, Al-Fatih, dan Sofia paham tidak? Paham. Paham ya? Paham ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ingat adik-adik ya, belajar mempelajari tauhid itu hukumnya adalah wajib. Apa namanya adik? Wajib. Ya. Hukum mempelajari itu adik-adik adalah wajib. Hukum mempelajari tauhid adalah wajib. Ya. Kenapa adik-adik? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mempelajari tauhid, mengenal Allah. Dalam apa tuh? Dalam surat Al-Isra ayat 23 ya. Dalam surat Al-Isra 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, ini adik-adik adalah tauhid uluhiyah adik-adik. Ya. Tauhid uluhiyah adik-adik ya. Di sini terkandung makna tauhid uluhiyah, yaitu peribadahan kita kepada Allah. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai orang beriman yang pertama kali yang Allah perintahkan kepada kita untuk jangan menyembah kepada selain Allah. Menyembah itu bukannya seperti orang sujud adik-adik. Tidak. Termasuk yang dinamakan menyembah seperti misalnya kita datang ke kuburan, meminta-minta, berdoa, itu termasuk menyembah. Ya. Karena adik-adik maknanya tak budu ya, itu adalah beribadah adik-adik. Kalau dalam bahasa Indonesia kan namanya menyembah adik-adik ya. Padahal kalau makna sebenarnya adalah beribadah adik-adik ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Nah, adik-adik kalimat alla ta'budu ya, ta'budu tadi adik adalah artinya bukan menyembah ya, tapi adalah beribadah ya. Jadi adik-adik nggak boleh kita beribadah selain kepada Allah. Dan di antara yang dinamakan beribadah yaitu berdoa, ya, berkurban, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya adik-adik. Apa itu makna ibadah? Ya, biar kita paham. Ya, sehingga tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa utama majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar live ya.